Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur, Selasa 20 September tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami sujud kehadirat tahta-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih kami boleh menyelesaikan tugas-tugas yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Dan sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami pada malam hari ini, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan terlebih mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamu-lah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang-orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia pasal yang ke-10 ayat 6 dan 7 yang merupakan nats kita pada malam hari ini merupakan bagian dari perikop Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Di mana di dalam perikop itu menguraikan tentang Allah dan tentang berhala. Mengapa seolah-olah dipertentangkan antara Allah dan berhala oleh penulis Yeremia ini? Latar belakangnya adalah Israel berada di lingkungan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka adalah penyembah berhala. Dan pengaruhnya sangat kuat karena merekalah yang menguasai bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi bangsa buangan. Dan penulis Yeremia mengingatkan bahwa sesungguhnya berhala yang ada di sekitar mereka adalah berhala buatan manusia yang terbuat dari kayu, kemudian dihiasi dengan perak dan dihiasi dengan emas, diukir sebagaimana mereka mau. Di dalam nats lain dikatakan bahwa berhala itu serupa dengan orang-orangan di kebun mentimun. Mungkin bisa disejajarkan kalau zaman sekarang adalah orang-orangan sawah atau memeti sawah. Ia tidak bisa bicara, ia tidak bisa dipindah jikalau tidak ada yang mengangkatnya. Di dalam ayat yang ke-6 dan 7 menguraikan bagaimana Allah bangsa Israel itu. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah pencipta dan penguasa alam semesta. Kuasanya yang dahsyat dan luar biasa itu sesungguhnya mereka rasakan. Di dalam sejarah bangsa Israel, bagaimana Tuhan menunjukkan kedahsyatan kuasanya pada saat menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kisah yang sungguh luar biasa, kisah yang sangat bersejarah
Dan itu selalu diceritakan oleh bangsa Israel secara turun-temurun. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, menyertai bangsa Israel. Dan sampai hari ini, Allah itulah Allah yang kita sembah. Allah yang dahsyat kuasanya, Allah yang maha bijaksana, Allah yang mampu melakukan apapun yang Allah mau. Lalu, mengapa kita khawatir? Mengapa kita takut? Mengapa kita ragu-ragu tentang hidup ini? Itu yang pertama. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu cemas. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa yang bersama dengan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, belajar dari pengalaman bangsa Israel. Bagaimana lingkungan di sekitar kita. Lingkungan berada dan membentuk kita, membentuk kepribadian seseorang. Dan penulis Yeremia dengan jelas mengingatkan supaya waspada dengan lingkungan di mana kita berada. Israel berada di lingkungan penyembah berhala, dan bukan tidak mungkin bangsa Israel ikut arus di lingkungan penyembah berhala itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana lingkungan kita pada hari ini? Adakah berhala-berhala di sekitar kita yang membuat kita bisa tergoda terhadap berhala itu? Mungkin saat ini kita tidak berhadapan dengan berhala-berhala yang seperti dikatakan oleh penulis Yeremia pada Perjanjian Lama. Namun ada banyak hal yang bisa membuat hidup kita berpaling dari Allah, mengandalkan sesuatu. Itulah berhala. Misalnya yang pertama, uang dan harta benda. Itu bisa jadi berhala. Karena dengan uang, seseorang bisa melakukan apa saja, mendapatkan apa yang ia mau. Entah makanan, entah minuman, entah harta benda. Bahkan mungkin membeli apa yang kita mau. Membeli jabatan, membeli kedudukan karena uang. Dan kadang-kadang karena uang, orang bisa menjadi sombong. Yang kedua, kepandaian dan jabatan bisa juga menjadi berhala. Karena dengan kepandaian, seseorang bisa melakukan segala sesuatu, memprediksi, memperhitungkan. Juga dengan jabatan, dia bisa mendapatkan penghasilan yang layak, dia bisa memiliki otoritas untuk melakukan ini dan itu. Hati-hati dengan kepandaian dan jabatan. Jikalau itu diagung-agungkan, itu bisa menjadi berhala. Yang ketiga, fisik yang elok. Ada sementara orang rela melakukan apa saja untuk mempertahankan fisik dan bentuk tubuh yang elok. Dan dia terobsesi untuk dikagumi orang lain. Di sisi lain, kadang-kadang karena memiliki fisik yang elok, dia kemudian menghina orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan gambaran orang kebanyakan. Mungkin warna kulit yang berbeda, warna rambut dan bentuk rambut yang berbeda, atau bentuk tubuh. Sering dikatakan body shaming.
Hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 hal itu bisa menjadi berhala jikalau kita mengagung-agungkan secara berlebihan. Dan sebenarnya ada banyak lagi hal-hal yang berpotensi menjadi berhala dalam kehidupan kita. Uang, harta benda, kepandaian, jabatan, fisik yang elok adalah anugerah Tuhan. Jikalau Tuhan mau, jikalau Tuhan berkehendak dan Tuhan mengizinkan, 3 hal itu bisa hilang lenyap seketika. Dan kita bisa melihat banyak contohnya apa yang terjadi di lingkungan kita, yang bisa kita baca di media-media lokal, media cetak maupun media elektronik. Jikalau tema kita pada malam hari ini adalah menantikan belas kasihan Tuhan, maka marilah kita belajar rendah hati, mempersilahkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Bukan diri kita, bukan ego kita, bukan kepentingan kita, bukan pikiran kita, karena kita terbatas. Mari menempatkan Allah di tempat yang utama dalam hidup kita, sehingga Allah lah yang berdaulat atas hidup kita. Allah lah yang memimpin, mengatur hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kami boleh belajar bagaimana Tuhan memimpin dan mendidik bangsa Israel. Tolonglah ya Tuhan, agar kami menempatkan Engkau di tempat di mana semestinya. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah yang mengatur hidup kami. Maka hidup kami senantiasa ada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi supaya kami tidur dengan nyenyak. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat. Jikalau sepanjang hari ini kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau berkenan, kami mohon ampun ya Tuhan. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.